Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hajamal ahjaba abdah. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Besok jangan dimasuk. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat Id sesuai dengan keputusan pemerintah Republik Indonesia dan agama dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10. Walaupun ada rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang melaksanakan pada tanggal 9 kemarin. Tetapi ini merupakan dinamika, tidak usah saling menyalahkan. Yang jelas pada hari ini kita sama-sama melaksanakan sholat Id bersama dan kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih lagi berkurban, meningkatkan keikhlasan untuk berkurban dalam segala hal. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, pada kesempatan ini saya atas nama Ta'mir atau Dewan Keluarga Masjid Agung Syekh Puro menyampaikan dan mohon doa dari Bapak Ibu jemaah masjid pada tahun ini insyaallah kita khususnya pemerintah provinsi Jawa Barat akan membangun alun-alun. Kita lihat di depan bagaimana alun-alun sekarang sudah mulai dikosongkan, dan kami mohon maaf kepada para pedagang khususnya yang sekitar alun-alun. Sementara kita untuk pelaksanaan kesiapan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun ini juga, maka sementara diserahkan, dan mohon doa restu kepada ibu dan bapak semoga pelaksanaannya berjalan lancar. Yang kedua, Bapak, pada hari ini marilah kita sama-sama kami mengajak Bapak dan Ibu untuk senantiasa mengucapkan salawat kepada kami Rasulullah SAW, dan semoga kita selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama mendoakan para orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga mereka ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa wa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila fi nasihatun insyaallah dan Muhammad wa jami'il masjid wa usulihim wa qulihim wa asilatihim wa la'ihim wa barakatihim bi qawlihim syarabun wal fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari kubur Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Supaya rugi wal jasad rama ibu orang masih ada kayaknya. Allahumma astagfirullah wa astaghfirullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya syafal amrad, Allahumma ya dafi'al baliyah, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma ya mujib badat, Allahumma ya mujib da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna ya Allahumma arhamni Allahumma Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada Masjid Agung Panitia Masjid Agung. Insyaallah kita akan menyalurkan senantiasa mengevaluasi lebih tertib lagi, dan ini juga akan kita dokumentasikan di TV Masjid Agung, dan alhamdulillah kita sudah punya TV Masjid
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi hadana lil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul allam alladzi ja'ala 'adada as-sinina wal ashhuri wal ayyam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain ala mamarrid duhuri wal ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah bisirri wal alan wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita.
sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini untuk mengagungkan nama Allah dengan mengumandangkan kalimat takbir dan melaksanakan salat Idul Adha. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga serta sahabat-sahabat beliau tercinta serta umatnya hingga akhir zaman. Tidak lupa dalam kesempatan ini saya selaku khatib senantiasa berwasiat dan mengajak khusus ke dalam diri pribadi khatib dan umumnya kepada hadirin dan hadirat sidang Idul Adha untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya. Sebab hakikat, martabat dan derajat kemanusiaan kita dalam pandangan Allah terletak dan diukur oleh kadar ketakwaan kita kepadanya. Hal ini Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia kedudukannya di antara kamu dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha waspada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita berada pada bulan terakhir dari 12 bulan tahun Hijriyah. Bulan Dzul Hijjah tahun 1443 Hijriyah ini merupakan bulan pembatas antara tahun lalu dan tahun yang akan datang. Karena beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Muharram sebagai awal pergantian tahun baru 1444 Hijriyah. Di bulan Dzul Hijjah ini kita bersama harus senantiasa melakukan introspeksi diri atas amal atau pekerjaan kita di masa lalu, baik yang berhubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala maupun secara horizontal berhubungan kepada sesama manusia. Kita juga harus melakukan introspeksi diri. Apakah selama ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jauh lebih banyak dari kesalahan-kesalahan kita, ataukah yang terjadi justru sebaliknya? Sebab pertambahan usia kita harus senantiasa diimbangi oleh semakin banyak amal kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memanfaatkan pergantian hari-hari dan waktu yang diberikan Allah untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Alhamdulillah, pada tanggal 9 Dzulhijjah kemarin kita sudah melaksanakan ibadah puasa sunnah Arafah, dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hamba Allah umat Nabi Muhammad yang melaksanakan puasa tanggal 9 Arafah akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, sehingga itu menjadi hal yang mengurangi beban hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu hal yang perlu kita tingkatkan berkaitan dengan datangnya hari raya Idul Adha tahun ini adalah kemauan, kesediaan dan kesanggupan hati kita untuk berkurban guna mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kurban sendiri berasal dari bahasa Arab qariba yaqrabu kurban wa kurbanan wa qirbanan, yang artinya dekat. Sehingga kurban adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Tujuan kurban ini adalah untuk menunjukkan rasa takwa dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mempersembahkan daging hewan kurban bagi Allah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum animisme yang mempersembahkan daging hewan kurban sembelihan untuk para berhala yang mereka puja. Sebab tujuan demikian dilarang dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fara'a wala atirata wal fara'
awalun nataj kanu yadbahuna liqawagitihim, rawahul Bukhari. Tidak ada lagi farok dan tidak ada lagi fatirah. Farok yaitu anak unta yang disembeli untuk persembahan berhala, hadis riwayat Bukhari. Perilaku kurban dengan menyembelih hewan yang dagingnya dipersembahkan kepada berhala pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, dan hal itu sudah dilarang oleh Rasulullah SAW sehingga bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam konteks ibadah kurban yang kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menyembelih hewan kurban untuk menguji kadar ketakwaan hati seseorang. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang sanggup berkurban. Mereka yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi hatinya masih diliputi sifat hubbud dunya, sifat sangat rakus terhadap kemewahan dunia, sangat kikir dan tidak berkeinginan membantu orang lain, egois, maka tidak mungkin ia mampu menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an mengenai tujuan berkurban ini dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Berkurban juga bertujuan untuk menunjukkan rasa syukur atas bermacam ragam nikmat Allah yang diterima manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dengan demikian, kesediaan menjalankan ibadah salat secara khusyuk dan istiqamah dan kesediaan berkurban di bulan Dzulhijjah ini menjadi tolak ukur rasa syukur yang ditunjukkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang memiliki kesadaran bahwa nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan tidak berhingga, maka ia merefleksikannya dengan menjalankan ibadah salat secara istiqamah dan bersedia menyembelih hewan kurban sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di tengah wabah corona yang belum berakhir ini, ibadah kurban akan semakin bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tidak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbas. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Oleh karenanya kurban menjadi solusi meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita dan bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap masyarakat yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui penyembelihan dan hewan kurban. Kita juga harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Ada ungkapan yang dapat kita renungkan berkaitan dengan ajaran Islam tentang kewajiban mengeluarkan sebagian harta, khususnya dalam konteks pembelian hewan kurban. Ungkapan itu berbunyi, semakin banyak kita memberi, maka akan semakin banyak kita menerima. Sebaliknya, semakin banyak kita menahan harta, maka kita akan semakin banyak kehilangan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya.
sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita tidak perlu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Salah satunya dengan kesediaan mengeluarkan sebagian harta untuk membeli hewan kurban di bulan Dzulhijjah ini. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha wal hadirat rahimakumullah. Setiap manusia berharap menjadi ahli surga. Ternyata untuk menjadi ahli surga memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Setiap manusia yang berharap menjadi ahli surga juga tidak luput dari cobaan dan godaan yang menuntut dirinya bersabar dan mau berkurban. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa untuk meraih keridhaan Allah, di mana surga adalah tempat orang-orang yang diridhoinya, ternyata sangat banyak sekali cobaan, malapetaka dan kesengsaraan yang membutuhkan kesediaan kita bersabar dan berkorban. Namun kita harus yakin bahwa puncak segala kebahagiaan bukan terletak pada gelimangnya harta kekayaan, bukan terletak pada tingginya jabatan dan kekuasaan. Puncak kebahagiaan berada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya diwujudkan dalam kesediaan berbagi dengan sesama manusia melalui ibadah kurban. Semoga momentum hari raya Idul Adha 1443 Hijriah ini dalam suasana pandemi wabah corona yang belum akhir ini mampu menjadikan pribadi-pribadi kita sebagai seorang muslim yang memiliki jiwa siap berkurban guna meraih keridhaan Allah di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat Allah himpun kita di surga Firdaus, tempat yang disediakan bagi hamba-hambanya yang dirahmati dan dikasihinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bada'a fihi bi nafsihi wa fanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin wangsuril islam wal muslimin wa'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal faqri wal qillati wa dhillah wa na'udzubika min an nadhlima aw nudlama. Allahumma ja'al rizqika 'alaina inda kibari sinnina wa inqita'i a'marina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu